Swastiastu. Halo semuanya, baik dalam video ini saya akan menjelaskan periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iputu Niko Sapta Prasetya dengan NIM 202301050066. Oke, lanjut ke pembahasan materi periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Periodisasi sejarah perkembangan olahraga itu terdapat beberapa zaman, yaitu 1. Zaman prasejarah, 2. Zaman Yunani kuno, Cina kuno, dan Mesir kuno, 3. Zaman Sokratik, 4. Zaman kegelapan atau Dark Age, 5. Zaman Renaissance, dan yang terakhir zaman modern. Nah, sebelum saya lanjutkan ke materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sejarah olahraga. Sejarah sport dan olahraga dapat mengajarkan kepada kita arti mengenai perubahan masyarakat dan mengenai olahraga itu sendiri. Olahraga sepertinya melibatkan kemampuan dasar manusia yang dikembangkan dan dilatih untuk kepentingannya sendiri, yang sejalan dengan dilatih demi kegunaannya. Ini menunjukkan bahwa olahraga itu mungkin sama tuanya dengan keberadaan manusia itu sendiri, yang memiliki tujuan dan cara yang berguna untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menaklukkan alam dan lingkungan. Sport, dalam kurung olahraga tutup kurung, berasal dari kata bahasa Latin desporter atau deporter. Dalam bahasa Italia, tanda kutip deport, yang artinya penyenangan, pemeliharaan, atau penghibur untuk bergembira. Dapat dikatakan bahwa sport ialah kesibukan di mana manusia itu menghibur dirinya sendiri sambil memelihara jasmania. Sedangkan antara sport dan bermain dapat terhubung yang erat dan mempunyai sangkut paut yang bersifat struktural, bahwa sport adalah sebuah bentuk dari bermain yang lebih sempurna. Oke, sekarang saya lanjut langsung ke materi periodisasi sejarah perkembangan olahraga, yaitu 1. Zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah ini, banyak penemuan modern di Prancis, Afrika, dan Australia. Lukisan-lukisan dinding gua ditemukan di Gua Lascaux di Prancis, terlihat menampilkan olahraga lari cepat dan gulat pada era Paleotikum akhir sekitar 15.300 tahun silam. Berdasarkan perhitungan penanggalan, lukisan atau gambar-gambar zaman batu ditemukan di padang pasir Libya menampilkan beberapa aktivitas renang dan memanah. Tidak ada hubungannya dengan kemampuan untuk bertahan hidup dan bukti bahwa ada waktu luang untuk dinikmati. Materi yang kedua, yaitu Yunani kuno, Mesir kuno, dan Cina kuno. Yunani kuno. Olahraga ini sudah ada sejak kerajaan Yunani kuno, seperti gulat, lari, tinju, lempar lembing, dan lempar cakram. Pada dasarnya, olahraga pada zaman ini adalah waktu untuk bersyukur dan menyembah para dewa-dewa kepercayaan Yunani. Nama Olimpiade ini diambil dari Gunung Olympus, yang dianggap tempat hidupnya para dewa. Mesir kuno. Mesir kuno, monumen untuk Faraoh menunjukkan bahwa beberapa cabang olahraga diperhatikan perkembangannya dan dipertandingkan secara berkala beberapa ribu tahun yang lampau, termasuk renang. Ini tidaklah mengejutkan bagi mengingatnya pentingnya Sungai Nil bagi kehidupan orang Mesir. Cina kuno. Nah, Cina kuno, menurut sejarah Cina kuno terdapat artefak dan bangunan-bangunan yang menunjukkan bahwa orang Cina berhubungan dengan kegiatan yang kita definisikan sebagai olahraga di awal tahun 4000 sebelum Masehi awal, dan perkembangan dan kegiatan olahraga di Cina sepertinya berhubungan dekat dengan produksi, kerja, perang, dan hiburan waktu itu.
Senam sepertinya merupakan olahraga yang populer di Cina zaman dahulu. Tentunya sekarang juga memiliki keahlian Cina dan akrobat terkenal sebagai internasional. Cina memiliki museum Beijing yang subjek-subjek tentang olahraga di Cina dan sebagainya. Yang ketiga yaitu zaman Sokratik. Pada zaman ini ialah zaman mencari keselarasan jiwa dan fisik. Namun olahraga ini tidak semata untuk kekuatan fisik belaka, sehingga sebagai sarana mencari harmoni dan keselarasan hidup. Zaman Sokratik ini merujuk pada periode sejarah Yunani kuno ketika filsuf terkenal Sokrates hidup dan berfilosofi. Sokrates hidup pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam sejarah Barat dan mendirikan metode filsafat yang dikenal sebagai metode Sokratik, yang menekankan pada dialog dan tanya jawab sebagai cara untuk mencapai pemahaman tentang kebenaran dan moralitas. Nah, selanjutnya zaman kegelapan. Zaman kegelapan dalam periodisasi perkembangan sejarah olahraga biasanya merujuk pada periode di mana catatan sejarah olahraga kurang terdokumentasi atau terputus-putus. Contoh yang paling terkenal adalah zaman kegelapan dalam grup Dark Age di Eropa, di mana perhatian terhadap olahraga menurun selama abad pertengahan dalam kurung sekitar abad ke-5 hingga ke abad 15 kurung. Selama periode ini, perhatian lebih terfokus pada perang dan agama daripada kegiatan olahraga. Namun, penting untuk diingat bahwa ada variasi dan sejarah olahraga di berbagai wilayah dan budaya. Beberapa tempat mungkin memiliki catatan olahraga yang lebih kaya selama periode yang mungkin dianggap sebagai zaman kegelapan di tempat lain. Selain itu, olahraga tertentu mungkin tetap populer di antara masyarakat tertentu bahkan selama periode di antara catatan sejarah umumnya kurang lengkap. Nah, yang kelima, zaman Renaissance yang berlangsung sekitar abad ke-14 hingga ke abad 17 di Eropa, memainkan peran penting dalam perkembangan sejarah olahraga. Selama periode ini, minat bakat pada aktivitas fisik dan olahraga meningkat karena pandangan baru tentang manusia, tubuh, dan kebugaran. Di dalam periode Renaissance, banyak karya seni dan literatur menggambarkan adegan-adegan olahraga seperti gulat, pacuan kuda, dan berburu. Ini mencerminkan bahwa budaya pada tubuh yang sehat dan aktif. Selain itu, pada masa ini beberapa olahraga tradisional Eropa modern mulai berkembang seperti tenis, bola basket, dan sepak bola. Meskipun peraturan dan bentuknya masih berbeda dari versi modernnya, mereka memberikan dasar untuk perkembangan lebih lanjut. Nah, zaman yang terakhir ialah zaman modern. Zaman modern di mana manusia mulai mengembangkan atau menggunakan teknologi yang canggih, sudah praktis dalam berbagai hal. Banyak pemikiran yang sudah mulai maju dan lebih bergantung kepada teknologi. Perkembangan olahraga modern ini dimulai pada akhir abad ke-17 di Inggris. Selama abad ke-19, bentuk-bentuk olahraga modern di Inggris menyebar dari kelas atas ke kelas umum. Organisasi nasional dikembangkan untuk memberitahu aturan dan peraturan untuk mengubah pertandingan yang tidak teratur menjadi kompetisi liga yang sistematis, untuk mengesahkan kelayakan dan untuk memperoleh hasil yang sesuai. Adapun jenis-jenis olahraga modern di antara lain ialah 1 angkat besi, 2 golf, 3 bulu tangkis, dan lain-lain. Nah, sekian dari video pembahasan tentang periodisasi sejarah perkembangan olahraga. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.